Baik, mari kita audit kebenarannya. Benar tidak ayat tersebut? Cara mengauditnya sederhana, yakni satu, silakan buka semua dalil tersebut. Bacalah di tiap bagian awal surat. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya menjawab tuduhan dari seorang ustadz, di mana dia berkata bahwa masalah penebusan dosa itu yang dilakukan oleh atau yang dikerjakan oleh Kristus itu hanya karangan Paulus di dalam suratnya. Nah, dengan demikian teman-teman, dia berkata bahwa surat-surat Paulus itu sebenarnya tidak termasuk firman Tuhan atau firman Allah. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita coba simak videonya yang berikut ini. Dan harus kita tanya, apa itu dalilnya? Penebusan dosa, adakah di Bible? Ada. Di Kolose pasal 1 ayat 13-14. Nanti dicari sendiri. Biasanya mereka menunjukkan ini. Dan Efesus pasal 1 ayat 7. Baik, mari kita audit kebenarannya. Benar tidak ayat tersebut? Cara mengauditnya sederhana, yakni satu, silakan buka semua dalil tersebut. Bacalah di tiap bagian awal surat. Isinya apa? Next. Tulisannya dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Clear kan? Pertanyaannya, kitab Roma tadi tulisan siapa? Tulisan Allah atau perkataan Yesus atau surat dari Paulus? Surat dari Paulus. Next, clear ya tadi bahwa dalil tadi kita audit kebenarannya, bahwa dalil itu adalah perkataan atau tulisan dari Paulus, bukan dari Yesus, bukan dari Allah. Ajaran Yesus yang benar adalah ada di kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Next. Apa kata Allah? Aku Tuhan. Ini Tuhan ini, bukan Paulus. Aku Tuhan, besar itu, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi jelas, dosa pikul masing-masing, dosa bapak ibu tidak akan ditanggung oleh saya, tidak ditanggung oleh Ustadz Kainama, atau tidak ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah tonton dan kita sudah mendengarkan, di mana dia berkata bahwa konsep atau ajaran masalah penebusan dosa itu dikarang oleh Paulus di dalam suratnya. Biasanya orang Kristen menunjukkan dalilnya dari Kolose tadi sama Efesus. Biasanya orang Kristen katanya tadi Ustadz itu. Nah, teman-teman, seolah-olah dalil-dalil dalam surat Paulus itu bukan firman, itu karangan Paulus. Apa kata Ustadz itu tadi? Dia berkata bahwa ajaran Yesus yang sebenarnya ada di dalam Yeremia. Nah, entah kapanlah dia tahu bahwa ajaran Yesus itu ada di dalam Yeremia. Padahal kalau kita pikir zaman Yeremia aja, masih belum inkarnasi. Allah masih belum datang dalam rupa manusia di zaman Yeremia itu. Nah, Allah masih belum mengirimkan firman-Nya dalam bentuk daging. Nah, tapi tidak apa-apa, di mana dia menjadikan ayat Yeremia itu menjadi senjata bagi dia untuk membantah ajaran Paulus mengenai konsep penebusan dosa. Dan dengan ayat dari Yeremia itu tadi, dia berkata bahwa setiap manusia yang berbuat dosa, dia harus menanggungnya masing-masing, bukan ditanggung oleh siapapun. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu yang mau kita luruskan. Yang pertama tadi, di mana dia katakan bahwa surat Paulus itu tidak termasuk firman Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa para penulis
Alkitab itu, para penulis kitab-kitab itu, nah, mereka diberikan ilham, diberikan karunia roh, hikmat dari Allah untuk menuliskan itu. Karena hikmat mereka dalam menulis itu berasal dari Allah, maka tentu saja dikatakan itu firman Allah. Karena Alkitab mengatakan sendiri bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Kok diilhamkan oleh Allah? Padahal Paulus yang ngomong. Nah, itu masalah yang dipermasalahkan oleh Ustadz itu. Nah, diilhamkan oleh Allah bukan berarti Allah itu langsung sendiri ngomong. Aku. Nggak seperti itu. Tuhan itu bisa mengaruniakan hikmat kepada pemikiran penulis untuk bisa menuliskan sesuatu untuk membangun orang-orang percaya. Nah, jangan memaksakan kitab suci orang lain harus seperti kitabmu. Kalau misalnya kita punya niat untuk mengkritik kitabnya juga, ya banyak juga suara-suara nabi di dalam yang bukan suara Tuhan juga. Nah, itu contohnya. Tapi kita nggak perlu kritik itu, karena itu bukan ranah kita. Nah, sekalipun mereka banyak mengkritik tentang ayat Alkitab. Nah, yang kedua, itu yang pertama tadi, bahwa kenapa dikatakan surat Paulus itu firman Tuhan, termasuk firman Tuhan, karena diilhamkan oleh Allah kepada Paulus, diberikan karunia roh, diberikan hikmat untuk menuliskan sesuatu perkataan yang membangun orang-orang percaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah penebusan dosa. Seolah-olah hanya Pauluslah yang merumuskan atau yang membuat konsep masalah penebusan ini. Nah, Ustadz ini dia tidak membaca jauh sebelumnya bahwa nubuatan itu sudah ada masalah nubuatan penebusan dosa, di mana Yesus menanggung semua penyakit kita. Coba kita cek dalam Yesaya. Dalam Yesaya 53, kita mulai dari ayat 3 sampai 5. Saya bacakan bagi kita. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, biasanya ada orang yang berpikir gitu kan. Banyak orang yang mengira bahwa oh, Yesus itu kena tulah itu, ditindas Allah itu. Biasanya tuduhan mereka seperti itu. Padahal nubuatan Yesaya mengatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit bukan hanya penyakit secara fisik itu, tetapi penyakit jiwa itu yang memang benar-benar tidak mengenal Allah. Di mana dosa itu menyebabkan satu penyakit dan mendatangkan berbagai macam malapetaka hukuman bagi setiap orang yang melakukan dosa itu. Bahkan bisa putus hubungan dengan Allah. Nah, jadi itulah yang diperdamaikan oleh pengorbanan Kristus. Ini Yesaya sudah menubuatkan penderitaannya. Nah, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa penyakit kita ditanggungnya. Kemudian ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ini digenapi oleh Petrus dalam suratnya mengenai bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dari penyakit jiwa yang tidak mengenal Allah. Sehingga jiwa kita dipulihkan, sehingga kita mengenal
Allah dengan benar. Melalui pengorbanan Kristus itu, kita dipulihkan kembali. Hubungan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan kembali. Paulus juga membaca kitab Yesaya ini. Dia lihat itu kitab-kitab sebelumnya. Makanya Paulus sangat tahu mengenai masalah hukum Taurat itu. Gak perlu Paulus diajarin masalah hukum Taurat. Dia itu ahli Taurat juga. Nah, kemudian di dalam Yohanes, bukan hanya Paulus yang berbicara masalah penebusan, dosa ditanggung. Nah, Yohanes juga sudah mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, kita cek sampai 30. Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Begini firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, ini bicara Alfa dan Omega ini. Bahwa Yesus itu awal dan yang akhir. Nah, teman-teman, ini Yohanes sudah membicarakan masalah itu. Tentang penebusan itu. Lihatlah anak domba Allah di ayat 29 itu. Yang menghapus dosa dunia. Nah, biasanya anak domba itu untuk diapakan? Kalau kita kembali kepada zaman Taurat, anak domba itu digunakan untuk jadi korban. Bisa jadi korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena setiap orang berbuat dosa pada zaman Taurat itu selalu membawa satu ekor binatang kepada imam, mereka membawa korban-korban untuk penghapus dosa mereka, maka Yesuslah datang untuk menggenapi seluruh korban itu. Nah, korban yang ada di dalam perjanjian lama itu, zaman Taurat itu hanya gambaran dari korban yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus. Maka korban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus, di mana Yesus berkorban sekali untuk selamanya. Nah, sekali lagi ini bukan karangan Paulus. Yohanes menulis dan Nabi Yesaya juga sudah menulis. Bahkan banyak ayat-ayat dalam kitab perjanjian lama yang menubuatkan mengenai penebusan dosa yang akan dikerjakan oleh pengorbanan Kristus. Nah, ini bukan karangan Paulus, makanya salah benar Ustadz ini kalau dia hanya membaca surat-suratnya Paulus ini. Kenapa? Karena yang ada di otaknya itu, ya ini kan surat Paulus, tidak mungkinlah ini disebut firman Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam otaknya. Dia tidak kembali ke dalam perjanjian lama. Dia tidak kembali membaca apa yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, jadi itu dia teman-teman kesalahan mereka. Nah, memang kalau dia kutip ayat Yeremia tadi, memang kalau di zaman Taurat, siapa yang berbuat dosa, itulah yang akan menerima hukumannya. Nah, kalau orang berbuat zina, maka dia yang akan dihukum mati. Nah, jadi barang siapa yang menyembah berhala, maka itulah yang dihukum. Nah, jadi bagaimana supaya dosa mereka pada zaman perjanjian lama itu, dosa mereka bisa dihapus, yang mereka membawa korban. Nah, jadi setelah Yesus Kristus datang, dialah yang menggenapi itu semua. Dialah korban sekali untuk selamanya. Makanya orang Kristen sekarang kalau berbuat dosa tidak perlu membawa seekor domba lagi. Tidak perlu membawa ke gereja domba, binatang penghapus dosa. Tidak perlu, karena sudah ada Yesus Kristus yang berkorban, yang menanggung segala penyakit kita, yang memulihkan seluruh jiwa kita untuk mengenal Allah yang benar. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan
sampai mereka tidak mengenal kebenaran, sehingga mereka terus menuduh Paulus ini sebagai seorang yang membuat suatu karangan masalah penebusan. Sekali lagi, Nabi Yohanes juga bicara penebusan dan juga nabi-nabi lainnya sebelumnya. Makanya Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis mengenai aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, masalah apa itu? Masalah penebusan ini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Biarlah kiranya melalui video ini kita paham bahwa tulisan Paulus itu termasuk firman Tuhan, karena Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia karunia untuk bisa menuliskan sesuatu perkataan yang membangun hidup orang-orang percaya. Nah, masalah penebusan lagi, penebusan dosa itu dilakukan oleh Yesus Kristus, dan itu bukan karangan Paulus. Paulus hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh nubuatan dan juga apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Dia hanya meneruskan itu dalam suratnya. Nah, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.